Dipastikan lisan kita, dihidupkan akal pikiran kita untuk mendapatkan ilmu bermanfaat dunia dan akhirat, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. 165 Rasulullah Mubasyirina ya. Udah. Sekarang artinya lah. Udah. Billahi syahidah ya? Iya. Iya. Yashadun. Yashadun Bu. Hah? Apa? Ini kan udah Apa billahi syahidah itu kemarin? Iya kan bahas ini kemarin. Yang lagi apa sekarang? Sekarang tinggal latihan apa? Iya. Oh. Ya udah ini benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillah
وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ayo. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Punya dari pakai yaku dan dari yaku ini penting. Pokoknya yang nggak ada temennya dikosor, lalu langsung disambung disebutin. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ayo. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Ringnya yang panjang, ada yaknya, koknya pendek. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Ayo. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih? Ada yang bismillah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bolalam itu dikatakan bolalam ba'ida. Beri jenang.
Baik, sama Bu Kasian. Ya, baik. Ya, Bu Perang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Terus. An sabilillah qad dallu dalalam ba'ida. Ya, terus. Nih, ya Bu RW. Buat terusin Bu, sampai selesai. Terus kan masih periksa potong Ya, innalladzina. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu tipis lam yakunil, yang lam yakunil yang gitu. Lam yakunil itu lam cara kaki tipis. Innalladzina kafaru Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Terus. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Terus ya, Bu RW sini semuanya. Bu RT. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah Wasaddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Qad dallu lam yakunil tipis lam yakunil terus Irla ya. Bicara, ya, lok sana, hebat. Yang solana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradih. Hukumnya apa? Wajibul gunnah. Ditahan ya Bu. Innar. Apa Bu? Alif lam sansia. Innal ladzi Ibu dibiasain makhrajul hurufnya za, li, ya Bu. Kalau ja bersih, ya Bu. Ji, ya Bu. Jim itu. Kalau zai berdesis, ya Bu. Tapi kalau di bahasa kan ada huruf j dan z, ya Bu. Tapi kalau ini ada huruf za, ya Bu. Innal ladzina kafaru sama-sama apa tuh? Atau di wasaddu di mana-mana ada huruf shad itu huruf apa namanya yang berdesis ya Bu ya. Ya, wasaddu beda dengan sin ya Bu. Wasaddu ditahan ada apanya? Tidak apa, ada tasdid, ada tasdidnya. Wasaddu apa? Ya, Pak. Sadi makoli sadilir takik ya Bu, tipis ya Bu, jangan sabil ya Bu, jangan begitu Bu, mulutnya jangan ngomong Bu. Sadilir ya Bu, tipis. Sadilir lahi qad itu apa Bu? Qad apa? Surah qad qallu itu juga ada takdirnya ya Bu, di mana huruf yang bertakdir harus didouble. Qad qallu dunya maqali dola lam ya beram ibu dijadikan huruf mim ya Bu suaranya. Wala ba'ida i-nya maqali idanya ba'iwa ibu ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu sama-sama di sini maqali ibu lam apa lam apa ya sakrawi karena mim mati bertemu dengan huruf ya. Jadi selain mim mati bertemu dengan mim atau mim mati bertemu dengan ba namanya idhar sakrawi. Lam yakunil itu tipis juga ya Bu. Lam yakunil apa? Takik ya Bu. Lam yakunil lahu liyaghfira lahum hukumnya idhar sakrawi. Wala liyahdiyahum itu hanya akhir ya Bu. Wala liyahdiyahum hurufnya idhar sakrawi. Qori ya Mana'iwan. Hampir sama ya wujudnya apa namanya? Hukum-hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradih. Ini kaitannya dengan masalah hidayah yang ayat sebelumnya ya Bu, yang telah kita bicarakan adalah tingkatan-tingkatan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan ya Bu bimbingan ya Bu, langsung Allah memberikan. Yang bicaranya Allah ya Bu tanpa perantara, seperti Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa ya Bu. Nah karena Musa kalimullah ya Bu, Musa yang bisa bicara dengan Allah. Ada tingkatan kedua wahyu yang khusus diberikan kepada para nabi ya Bu melalui malaikat Jibril ya Bu. Dan kalau kita mengikuti ya Bu apa-apa yang diberitakan Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka hidayah kita akan bertambah sehingga hati kita selalu dicahayai ya Bu hidayatullah dan ma'rifatullah, sehingga kita merasa diawasi oleh Allah. Apa namanya? Apa? Kalau kita merasa dekat dengan Allah namanya apa?
muraqabah, ya Bu. Nah, muraqabah merasa dekat dengan Allah. Bu, lempangan kita ada punya duit, Allah tahu kagak? Tahu tuh, Bu. Kita punya utang, Allah tahu nggak? Bu, jadi kalau lempangan kita doa, Bu, itu bukan ngasih tahu Allah, ya Bu, tapi doa kita adalah apa? Doa kita adalah Permohonan. Permohonan apa meminta? doa kita adalah Permohonan. doa kita adalah di sini banyaknya, ya Bu. Doa kita adalah jadi ibadah, emang doa permohonan, ya Bu. Doa permohonan, tapi jadi ladang ibadah, ya Bu. Bukan berarti doa kita tuh misal, ya Bu. Kalau lempangan doa kita nggak diijabah, berhenti doa. Lempangan sholat kita katanya apa nggak diijabah, permohonan kita berhenti sholatnya, jangan kayak begitu ya Bu ya. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Ya kadang-kadang kita suka Bu, suka ngatur Allah, ya Bu. Ya Allah, ya Bu, kenapa sih saya yang suka ngaji, sholat, kok miskin juga? Mau dia kagak ngaji, kagak sholat, ya Bu, lancar-lancar aja rezekinya, sehat-sehat aja badannya. Hati-hati Bu, itu namanya istidrat, ya Bu. Terus Fir'aun kurang apa Allah kasih, ya Bu, sampai dia ngaku-ngaku jadi Tuhan, ya Bu. Tapi dia nggak dapat hidayah, ya Bu. Maka hidayah ini perlu kita rawat, perlu kita pelihara dengan apa Bu? Merawat iman kita. Pupuknya iman pakai apa? Bu, Ibu ngerawat iman Ibu, ya Bu. Pupuknya pakai apa? Pakai ikhlas. Hah? Pakai ikhlas. Ayo pakai apa? Ini Ibu udah pulang Bu. Udah pulang sering ngomong. Bu, Lupa lagi. pupuknya iman pakai ini mah. Pupuknya nyawa. Pupuknya iman adalah pakai ilmu. Bu. Ya, pupuknya iman pakai ilmu. Makin tinggi ilmunya, makin banyak ilmunya, seharusnya makin kuat tuh imannya. Ya Bu. Ya, tidak goyah lempangan lagi diuji, kita tidak tumbang. Ya Bu, lempangan dapat ujian, kita tidak terbang. Ya Bu, kan ini kadang-kadang kita lempangan dapat ujian, ya Bu, terbang. Iya dong, siapa gue, ya Bu. Kalau lempangan lagi diuji, ya sakit, diuji kekurangan, ya Bu, diuji segala macam, ya Bu. Ya, yang kita tidak kehendaki, ya Bu, tapi itu jadi kita tumbang. Alhamdulillah, makanya harus dipupuk iman kita pakai ilmu, dan ilmu yang paling lengkap adanya di Al-Quran, ya Bu. Ilmu apa aja Bu? Ya, semuanya ada di Al-Quran. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu wasaddu, mereka itu menghalang-halangi kita ansabilillah, dari jalan Allah. Contoh, Ibu, contohnya nih orang-orang kafir nih bikin kita lagi lengah, bikin kita lalai, ya Bu, sehingga kita jauh dari jalan Allah, lempangan, ya Bu. Ya, azan tuh lagi asik-asiknya sinetron, ya Bu. Hanya nungguin iklan mau sholat teh, ya Bu. Udah azan asik main HP baik, ya Bu. Sampai berjam-jam tuh main HP kuat, ya Bu. Giran sholat terburu-buru, ya Bu. Itu tuh bikin kita lengah dan bikin menghalang-halangi di jalan Allah. Kalau terlalu dalam ba'ida, sehingga mereka jauh, ya Bu, sesat, ya Bu, disesatkan sejauh-jauhnya. Lalu, ini kadang-kadang makanya kita perlu nggak memprioritaskan, ya Bu, hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang semuanya
Jadi lalai ya Bu, sholat kita lalai. Ibu, saya mau tanya nih, udah sekian tahun, udah berapa kali hatam nih Quran tiap bulan? Oh, boro-boro cina. Bu, udah puluhan tahun begini, udah berapa makna ya Bu? Apa yang kita baca dalam sholat kita yang kita paham, yang kita ngerti, Bu? Saya mau nanya dah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang hafal artinya? Bu, boro-boro kita mau baca kayak ya Bu. Ya udah tiap hari yang baca ada Fatihah ya Bu. Ibu hafal Fatihah artinya? Nah itu seharusnya kita tiap tahun ya Bu, ini makin berkurang atau makin nambah umur kita Bu? Kurang. Iya, usia makin berkurang, dosa makin bertambah ya Bu. Semakin hari kita semakin dibikin jauh dari jalan Allah. Baca Quran susah, waktunya habis sekolah HP ya Bu. Mau wiridan, sholat ya Bu, nggak sempet ya Bu, ama ngebalesin WA ya Bu. Bener nggak? Nah itu yang bikin lalai. Jadi maaf Bu, kalau orang tua saya dulu bilang ya Bu, Jamila, akhir zaman makin canggih juga setannya Bu. Setannya siapa? Bu, setannya setan gepeng katanya Bu. Setannya dari mana? Minal jinnati wan nas, dari bentuk manusia dan bentuk jin ya Bu. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, termasuk diri kita, kalah amanah nafsu ya Bu. Asyik aja tuh main HP, asik aja nonton TV ya Bu, sehingga segala-galanya kita dilalaikan tuh, untuk menuju jalan Allah. Illalladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu wadzalamu, mereka itu zalim ya Bu. Lam yakunillah, dan tidak ada baginya ampunan bagi mereka ya Bu. Walahdiyahum, dan tidak ada juga petunjuk, jalan petunjuk bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir dan mereka berbuat zalim. Makanya Bu, minimal Bu istighfar. Oi, Ibu istighfar berapa kali sehari? Alhamdulillah banyak ya Bu. Minimal ya kan kita berumah banyak dosa ya Bu. Jangan rumah bisa ya Bu, karena rumah banyak dosa. Minimal tuh Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nunggu subuh tuh ini kita berdoa pada ya Allah, tangan main berdosa ya Allah, mulut banyak dosa ya Allah, dari mata banyak dosa, semuanya anggota tubuh kita istighfarkan ya Bu. Istighfar kita ada perlu istighfarin lagi. Kadang-kadang istighfar kita gampang lagi kesel ya Bu, apa yang meloncat tuh astagfirullahaladzim, apa yang meloncat kesel ke anak ya Bu, kesel ke segala macamnya ya Bu. Jadi istighfarnya seharusnya jangan ngotot, istighfarnya seharusnya makin nangis ya Bu. Kita mah nangis perempuan lagi gak punya apa, nggak punya duit. Astagfirullahaladzim. Jadi air mata kita bukan air mata untuk menangisi dosa, tapi menangisi kagak punya duit. Seharusnya air mata yang jadi saksi adalah air mata yang menangisi zunub ya dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Illa qalilah, kecuali orang-orang ya Bu yang berikan jalan thariqah jahannam khalidina fiha ya Bu, yaitu orang yang tahu bakal kita mati nggak Bu? Bu, kita bakal mati nggak? Tahu nggak, yakin nggak ada surga ada neraka?
kita lagi apa? Mentransfer amal kita ke orang yang kita ngomongin, ya Bu. Tapi asik aja tuh, ya Bu. Dibikin asik lidah kita, lisan kita lempengan lagi maksiat, ya Bu. Maka tuh nih, ya Bu, biar ya kalau lempengan lagi ngaji kayak begini nih, ya Bu, mata si setan tuh bawa pasukannya. Ada yang bawa abu ditebalin ke mata, bikin jadi ngantuk. Ada yang bawa paku yang bikin kagak betah. Duduknya tuh di majlis panas, ya Bu. Bahannya trotit dipakuin tuh sama setan, Bu. Dan ada yang bawa apa Bu? Ya bawa lem tuh Bu, setan bikin kita pas lempengan mau ngaji, ya Bu, mulutnya mingkem, ya Bu, susah, ya Bu. Tapi lempengan dia ngomongin orang langsung tuh lidahnya, bibirnya dikasih madu sama setan, jadi asik aja, ya Bu. Orang nggak kerasa, bener, dosa meledos kagak kerasa. Iya. Illa thariqah, makanya maaf ya Bu, kata Imam Ghazali di kata saya Bu, orang 3 hari nggak pernah baca Quran, ya Bu, 3 hari lewat zikir, ya Bu, 3 hari, ya Bu, nggak ingat kepada Allah, hatinya mati. 3 hari doang tuh, ya Bu. Apalagi nih kita bisa giliran itu kita bulan-bulan kagak bisa ngaji, ya Bu. Dan kata Imam Ghazali, seluruh manusia yang hidup di muka ini, ya, di muka bumi ini hatinya tuh mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang berilmu pun tertidur hatinya, ya Bu. Ya, karena dia nggak mau beramal, ya Bu. Dan orang-orang yang beramal pun kata Imam Ghazali, ya Bu, itu termasuk orang yang apa Bu? Lengah, karena dia tidak ikhlas. Maka jadilah orang yang ikhlas, ya Bu. Jadilah orang yang ikhlas dalam berbuat baik. Karena tidak semua orang yang berbuat baik itu bisa ikhlas. Tapi kalau orang yang ikhlas udah disebut jadi orang baik, ya Bu. Makanya itu perlu apa Bu? Perlu riyadhah, perlu latihan, ya Bu. Merasa muraqabah, merasa dekat dengan Allah, ya Bu. Lempengan susahnya, lempengan sakitnya, ya Bu. Lempengan ada masalahnya, kita aduin semua tuh masalah kita sama Allah. Bukan ngadu di status. Orang di status Bu, kalau misalnya kita lagi senang, ya Bu, orang yang benci sama kita makin deket, ya Bu. Tapi kalau orang yang suka sama kita nggak perlu kita pemberitahuan, ya Bu. Udah tahu kita jadi orang baik, nggak dikasih tahu juga udah ngerti, ya Bu. Maka kata Sayyidina Ali, teruslah engkau berbuat baik, ya Bu. Jika ada yang mencaci, ada yang memuji pun, ya Bu, itu sebagai ujian, ya Bu. Lempengan diuji, ya Bu. Diuji kesenangan, kita tidak sombong, ya Bu. Lempengan diuji kesusahan, kita tidak merasa terhina, karena tidak semua orang yang dimiskinkan Allah itu menjadi orang yang dihinakan, dan tidak semua orang yang dikayakan oleh Allah itu orang yang dimuliakan. Jadi masalah mulia dan hinanya itu tergantung dari apa Bu? Dan hati. Hah? Tergantung dari apa? Itu Apa? Hinanya, ya Bu, dicacinya kita, dipujinya kita tergantung amal perbuatan itu semuanya karena Allah. Udah pasrahin aja, kita berbuat baik, ya hanya Allah, mau dipuji mau dicaci tetap kita cari ridho Allah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira.
Kata Allah SWT dalam firman-Nya, hal yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi lempengan kita lagi susah, Allah mudahkan, itu mudah bagi Allah. Lempengan kita lagi sulit, ya Bu, segala macamnya, tapi bisa dimudahkan Allah, itu gampang saja. Tapi kalau kita merasa kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan otak kita, mengandalkan ilmu kita, ya Bu, bisa, ya Bu, mengandalkan ilmu, kalau Allah nggak izinin tuh kepleset aja, amnesia, ya Bu, bisa nggak ingat apa-apa. Dia mengandalkan hartanya, ya Bu, bisa, ya Bu, gua dong, ya Bu, hartanya banyak, ya Bu, jangan takut, misalnya gitu, ada gua, begitu ya. Nah kalau mengandalkan hartanya itu masa jadi orang kaya, lempengan, ya Bu, hartanya ditipu, ya Bu, hartanya dicuri orang, hartanya dirampok orang, siapa yang bisa itu Bu, ngalangin, ya Bu, nggak ada. Makanya kita juga semuanya harus berpasrah kepada Allah, bukan arti menyerah, ya Bu. Berarti apa Bu? Harus ada apa Bu? Harus ada tindakan amal semampu kita dalam beribadah. Makanya maaf Bu, jangan sekali-kali, ya Bu, kita melalaikan sholat. Bu, sedunia orang gak ada sholat, Allah tetap Allah gak bakalan turun derajat. Bu, jadi sholatnya kita buat siapa? Buat keselamatan diri kita, ya Bu. Jadi Allah menyuruh kita sholat, ya Bu, itu untuk memudahkan kehidupan kita sendiri. Makanya kalau orang yang sholat, Bu, transfusi darahnya juga bagus. Kita sujud tuh, ya Bu, yang tadinya otak kita tegang, ya Bu, yang tadinya darah kita beku, ya Bu, itu lempengan sujud cair tuh, ya Bu. Lempengan lagi tensi, lagi emosi, maka minimal kalau lagi marah, kata Rasulullah, selain kita baca apa? Bu, Ibu kalau lagi emosi, lagi marah, baca apa? Astagfirullah. Baca apa? Ya Allah. Baca ta'awudz Bu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan itu kan lagi dihabisin setan Bu, kita lagi marah deh. Ya Bu, maka tuh Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Minimal itu, atau a'udzubika min syarri ma khalaq. Jadi baca ta'awudz Bu, lempengan kita lagi emosi, lagi tensi, ya Bu, setelah itu baru istighfar, ambil nafas dalam-dalam, ya Bu. Maka menurut orang yang psikologi, ya Bu, itu transfusi darah yang tadinya lagi kencang tuh, lagi tensi ke atas, itu akan cair lagi tuh Bu. Maaf, istighfarnya kita kalau lagi kesal sama suami, anak-anak beda Bu istighfarnya. Maaf Bu, nih kalau suami lagi, maaf nih Bu, ini ilmu psikologi dan ilmu kesehatan dari Al-Quran yang saya pelajari dari Bu Dr. Aisyah Dahlan itu, bahwa kalau istighfar dari kesal sama suami itu lebih banyak 17 kali baru ada reda ketimbang Bu sama anak. Karena Bu, kayak emosi kita kalau sama suami setannya lebih gede, ya Bu. Kalau lagi emosi, tapi kalau lagi sama anak beda, ya Bu. 3 kali, 5 kali udah ada cair tuh, ya Bu. Jadi maaf Bu. Makanya kalau suami maaf Bu, kalau misalnya kita lagi boncengan sama suami atau lagi jalan bareng gitu, itu berharap suami kita yang salah, misal, ya Bu, kita tegur, ih papa begitu sih, makanya itu makin sepanjang itu makin tinggi, merasa dirinya gak dihargai, merasa kita ngebela orang lain, ya Bu. Maka lempengan itu kita ini dulu tuh, tensi kita dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Terus dia ngomong, apa sih istighfar? Kita baru tuh kita ngomongin apa yang kita mau, yang kita maksud gitu, ketimbang kita langsung ngomong ke suami merasa dia tidak dihargai. Makanya setannya lebih gede lagi Bu, ya Bu, sama suami ketimbang sama anak. Maka istighfarnya lebih banyak, ya Bu.
bukannya istighfar. Sama suami di depan, aku bilang nasyaitonirrajim, jangan di depan kupingnya. Makin merasa tersinggung ya. Makanya bahkan ada Allah yasira, bagi Allah itu mudah ya Bu. Yang tadinya aku kita pikir orang pemabok, penjina ya Bu, pendosa ya Bu, katanya pikir kita mah dia ahli neraka, kata kita nggak taunya di tengah jalan Allah kasih hidayah. Bukti nyata kan banyak ya Bu, dari hadis Rasulullah yang menyatakan perempuan ya Bu, dari penjina ya Bu, ngasih apa Bu? Ngasih minum anjing dengan selopnya ya Bu. Itu dia minta ampun dan langsung taubatnya diterima Allah. Tapi ada perempuan ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, dia ngurung apa? Ngurung kucing, ya Bu. Ngurung kucing kagak dikasih makan sampai mati. Ujungnya dia masuk neraka. Makanya tuh ibarat kata langkah kita neraka dan surga itu tiap hari nama kita pindah-pindah Bu. Kan kita kan ada dari banyak edarnya di dalam. Kadang-kadang nama kita ada di pintu surga, nama kita ada di pintu neraka. Nah, Aku kan gak suka kucing, suka buang kucing. apa? Ya asal jangan dianiaya aja. Wah, Jauh. iya, jangan dianiaya aja ya. Kan kita masing-masing kan juga ada yang alergi bulu kucing ya Bu. Nah itu kalaupun kita yang nggak suka, jangan sampai dianiaya ya. Apa namanya, singkirin aja gitu Bu. Jangan sampai dianiaya. Kalaupun disingkirin ya udah ya Bu, dikasih tempat yang lebih baik lagi. Dan Allah juga mudah ya Bu. Maaf Bu, di zaman Sayyidina Umar Bu, ada orang ahli Quran ya Bu, tahfiz Quran, ahli ibadah ya Bu, selalu bersama Rasulullah ya Bu waktu hidupnya. Pas giliran lagi perang dengan orang-orang Persia ya Bu, orang-orang Yahudi, kata Sayyidina Umar, kamu jangan pernah tertarik dengan wanita, kan orang-orang Persia cantik-cantik ya. Jangan pernah tertarik dengan wanita-wanita Yahudi, wanita-wanita yang belum Muslim. Ya Bu, udah diperingatin tuh. Dia ngeyel, kata dia, saya nih nanti saya bakal narik ya Bu, wanita-wanita Persia ya Bu, kalaupun nanti jadi istri saya ya Bu, dia nanti yang masuk Islam. Tapi orang Persia pas itu dia tercantol sama anak raja Bu. Tuh anak raja sama si raja, yaitu kamu kalau mau nikahin anak saya, mau ngawinin anak saya, kamu harus masuk agama saya ya Bu. Akhirnya tuh orang ya Bu masuk agama Yahudi. Setelah dia nikah ya Bu, kan namanya orang Yahudi ada pesta-pesta ya Bu. Nah setelah itu pesta-pesta di balkon Bu ya Bu, di balkon joget-joget gitu ya. Takdirnya pada Rasul Fatimah pas lempangan lagi joget-joget begitu, belum dia masukin istrinya masuk Islam, dan dia juga belum ngerasain yang namanya apa Bu? Mau bulan madu. Mati jatuh dari balkon. Maka kata Sayyidina Umar, sungguh ya Bu, nasibmu itu sangat tragis ya Bu, karena yang tadinya ahli kita ya ahli Al-Quran ya Bu, dan ingin memasukkan orang Yahudi menjadi Muslim, tapi dia sendiri yang tertarik ya Bu ke agama Yahudi. Akhirnya dia syukur Fatimah matinya dalam keadaan murtad ya Bu, dalam keadaan kafir. Hati-hati kalau zaman sekarang ya Bu, anak-anak kita ya Bu, jangan tiba asal cantik, jangan tiba asal kaya, jangan tiba asal pinter, tapi harus pelihara imannya ya Bu. Semoga iman kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing ya Bu, anak keturunan kita dikuatkan iman Islamnya sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita selalu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa. Nggak ada yang nanya.
Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan ilmu dan manfaat dunia dan akhirat, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wabbani ya karim, wabbani ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'matahu bimazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.